Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah. Hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ke-9. Kita baca al-mau'idhatut tasi'atu, mau'idhah yang ke-9. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam la tal'anul makhluqin. Wahai manusia, janganlah kamu mengutuk para makhluk. La tal'anu, janganlah kalian mengutuk al-makhluqina, terhadap para makhluk. Faturaddal la'natu alaikum, karena nanti bakal dikembalikan la'natu, la'nat alaikum, membahayakan kalian. Jadi wahai manusia, janganlah kamu mengutuk para makhluk, karena kutukanmu justru akan mencelakakan dirimu sendiri. Ya ibna Adam, istaqamatis samawatu fil hawa'i bila amadin bismin wahidin min asma'i. Wahai manusia, langit tegak berdiri di angkasa hanya cukup dengan satu nama di antara nama-namaku, tanpa tiang penyangga, bila amadin. Walam tastaqim qulubukum bi alfi mau'idhatin min kitabi. Sementara hatimu tidak pernah bisa tegak, tidak pernah istiqamah, tidak pernah bisa tegak lurus. Bi alfi mau'idhatin min kitabi, dengan 1000 nasihat dari kitabku. Ribuan nasihat, tapi hati ini tidak pernah tegak lurus, tidak pernah istiqamah. Ya ibna Adam, ya ayyuhan nas, kama la yalinul hajaru fil ma, kadzalika la tu'athirul mau'idhatu fil qulubil qasiyati. Wahai manusia, sebagaimana kama la yalinul hajaru fil ma'i, sebagaimana sebongkah batu tidak bisa luluh di dalam air, tidak bisa menjadi lembut di dalam air. Kama la yalinu, sebagaimana tidak bisa luluh, tidak bisa lembut al-hajaru, batu, fil ma'i, di dalam air. Kadzalika la tu'athirul mau'idhatu fil qulubil qasiyati. Persis begitu mau'idhah tidak akan punya dampak untuk hati-hati yang keras. Hati yang keras tidak terdampak, tidak menjadi luluh dengan mau'idhah. Mau'idhah tidak punya dampak untuk hati yang luluh. Seperti batu tidak terdampak menjadi luluh dengan air. Ya ibna Adam, hai manusia, kaifa tashhaduna annakum ibadullahi thumma ta'sunahu. Hai manusia, bagaimana kalian bersaksi, mengaku bahwa diri kalian itu adalah hamba-hamba Allah, tetapi kalian membangkang dan maksiat kepadanya. Wa kaifa taj'umuna annal mauta haqqun wa antum lahu karihun. Bagaimana kalian menyangka bahwa kematian itu memang hak, tapi kalian membenci kematian itu dengan tidak mempersiapkannya. Wa taquluna bi alsinatikum ma laysa lakum bihi ilmun. Kalian berbicara dengan lidah-lidah kalian, dengan lisan-lisan kalian, sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Ngomong ngalor ngidul. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka perkara itu, ngomong tanpa ilmu, menyangka itu sebagai sesuatu yang ringan, padahal di sisi Allah itu adalah dosa besar. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menyangka itu adalah ringan, enteng, menganggapnya enteng, padahal di sisi Allah itu adalah amatlah besar.
Ini adalah hadis yang ke-9 atau mau'idhah yang ke-9. Banyak pelajaran yang diambil oleh kita, bisa diambil. Mungkin singkatnya, ini mengambil singkatnya diantaranya adalah jangan jadi pelaknat, jangan suka melaknat orang, mengutuk makhluk. Jadi lebih baik tidak mengutuk daripada mengutuk kepada sesuatu yang tidak boleh dikutuk, kesalahan. Jadi gitu. Karena orang muslim itu seharusnya jauh dari suka melaknat, mengutuk, suka mencela, suka menghina, atau sifat-sifat lainnya yang tidak sesuai dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sayyidina Anas berkata bahwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Sayyidina Anas, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Kangjeng Rasul itu ngomongnya tidak kasar, bukan pelaknat, bukan tukang mengutuk, bukan tukang mencela, menghina. Jadi orang mukmin itu jangan banyak menghina atau mencela atau mengutuk. Tuh. Rasul mengatakan tadi, la yakunul mu'min la'anan, katakan Rasul. Seorang mukmin itu tidak boleh menjadi tukang mengutuk, melaknat, gitu. Para ulama ya melarang, dari hadis-hadis Kanjeng Rasul melarang kita mengutuk apapun dan mengutuk siapapun kecuali yang boleh dikutuk. Kalau yang tidak boleh seperti mengutuk makhluk, benda-benda mati atau angin atau batu dikutuk, gak boleh. Bukan mengutuk, ya. Boleh, banyak mulut itu dijaga, atau mengutuk makanan, ya. La tal'anul makhlukin. Jadi jangan menjadi orang yang banyak mengutuk. Orang mukmin itu tidak bagus begitu. Yang kedua, hadis ini mengingatkan kita bahwa hati yang keras susah dipengaruhi, susah terdampak dipengaruhi oleh mau'idhah. Oleh mau'idhah. Lam tastaqim qulubukum bi alfi mau'idhatin min kitabi. Bahkan oleh ribuan mau'idhah dari Al-Qur'an, dari hadis atau dari kalam ulama. Kalau hati ini keras. Fa aina ila ainan najatu bi baglati ataka Allahi kunah bisi. Banyak yang sudah mengingatkan kita, baik itu Quran, baik itu hadis, baik itu guru-guru kita, para ulama, bahkan kondisi kita, uban kita, dan kesehatan kita sudah mengingatkan kita harus sudah berhenti dari melakukan maksiat, harus sudah dapat nasihat mau'idhah. Nah, kenapa enggak dapat? Itu mungkin karena hati ini keras. Hati keras tuh termasuk penyakit hati. Nah, di antara dohir, di antara bahasa sekarang, kalau terpapar penyakit hati keras, kelihatannya nanti penyakitnya satu, di antaranya kalau sudah mulai malas untuk taat, malas untuk ibadah, melakukan kebaikan, itu salah satu indikasi bahwa hati kita ini keras. Atau satu malas begitu. Atau sudah kelihatannya tadi tidak ada ta'thir. Tidak ada pengaruh ketika membaca Quran, membaca hadis, mendengar nasihat, gak ngaruh itu, mendengarkan Quran atau apapun. Itu bukti bahwa hati ini keras. Tahu kalau hati ini sudah terlalu cinta kepada dunia, terlalu dahsyat cintanya sampai derajat cinta buta terhadap dunia, mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu salah satu indikasi bahwa hati ini keras. Atau lemahnya pengagungan terhadap Allah, biasa.
Sehingga ada rasa agung di dalam hati Allah itu. Sehingga berani gampang melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban. Atau ada ketidaknyamanan di dalam hati ini, ada wahsyah, ketidaknyamanan yang itu entah apa, ini ada kekosongan. Itu di antara bentuk indikasi-indikasi bahwa hati ini sudah menjadi keras. Apa penyebabnya? Awalnya karena kasratu irtikabil ma'asi wal muharramat. Terlalu sering melakukan dosa lagi, tapi tidak diistighfari, tidak ditaubati. Melakukan maksiat, sesuatu yang haram, melakukan perbuatan haram, makanan haram, minuman haram, pokoknya yang haram-haram. Karena setiap kita melakukan dosa atau yang haram atau dosa, itu akan menjadi titik hitam di dalam hati ini. Kata Kanjeng Rasul, semakin banyak dosa, semakin tertutup hati ini oleh titik hitam. Itu yang disebut ron. Kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan kita, kasab kita, amal-amal jeleknya, tapi yang haram-haram itu menjadi ron. Jadi titik hitam yang akan menjadikan hati ini hitam dan keras. Penyebabnya itu kasratul ma'asi. Juga di antara penyebabnya adalah at-ta'alluq bid-dunya wal ishtighal bimaladzatiha. Terlalu cinta dunia. Nah, atau karena lupa mati. Lupa bahwa kita akan mati, akan ada sakarat mati, akan ada kubur, ada pertanyaan kubur, siksa kubur gitu. Nah, ini adalah penyebab. Jadi bisa dibalik. Ini juga jadi obat kalau kita selalu mengingat kematian, selalu zikir, selalu gitu. Itu bisa jadi obat. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara sebab kerasnya hati itu ketika disimpulkan mufsidatul qalbi khamsah. Peruksak hati yang menjadikan hati keras ini 5 kata Syekh Ibnu Qayyim. 1, terlalu banyak gaul campur tapi tidak ingat kepada Allah, hanya dengan makhluk. Yang kedua, warukubu bahrit tamanni. Terlalu banyak keinginan yang urusan duniawi. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Lupa akhirat. Rukubu bahrit tamanni. Berada di mengendarai lautan keinginan, terlalu banyak keinginan. Wa ta'alluq bi ghairillah, cuman kepada selain Allah. Wa kathratu ta'am, banyak makan, banyak minum, mengeraskan hati. Wa kasratun naum, banyak tidur, mengeraskan hati, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, obatnya dibalik aja tadi. Penyebab sakit hati ini menjadi keras, jauhi, itu bisa menjadi obatnya. Dekati lawannya. Jadi 1, usahakan walaupun belum bisa terpengaruh, terus Quran, kalam ulama, mau illah terus, karena Quran ini jadi obat. Memperbanyak taubat dan zikir dan istighfar, karena hati ini ketika keras itu bisa diluluhkannya dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Suatu ketika ada seseorang curhat kepada Imam Hasan tentang keras hatinya. Kata Sayyidina Hasan, adzibhu bidzikri, hancurkan, luluhkan hati yang keras itu dengan zikir kepada Allah. Tuh. Dengan zikir kepada Allah. Selanjutnya, biar hati ini bisa menjadi lembut, kita harus punya komitmen, ngobrol dengan hati kita, muhasabah. Mau bagaimana ini? Nah, itu paling intinya adalah mengingat kematian itu. Mengingat kematian, mengingat setelah kematian. Nanti kalau mati mau kemana ini? Mau kemana? Kita ini mau ke arah mana nanti? Apa yang akan dilakukan kepada kita nanti oleh para malaikat? Kedua, akan kemana ujung-ujungnya? Surga apa neraka? Itu mengingat kematian, mengingat ahwal kematian, itu
bisa melembutkan hati. Gitu. Maka ziarah kubur, nengok orang sakit, nengok orang yang meninggal, ziarah kubur, itu bisa menjadi obat untuk lembutnya hati. Tetapi kalau itu pun tidak bisa jadi obat, tuh berarti parah banget penyakit kita. Ya. Kemudian ya intinya adalah terus mendekatkan diri kepada Allah sampai hati ini menjadi bersih lagi. Zikir. Karena hati ini terkadang berkarat, dan supaya cemerlang lagi, karatnya hilang, adalah dengan zikir. Memperbanyak zikir, mengingat Allah, terus bergaul dengan orang-orang saleh. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburi ma'na walil batni khala wa qiyamul lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudhala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.